Film diawali dengan memperlihatkan 4 anak sekolah yang sedang menghabiskan waktu bersama di warung makan Mang Yamin. Karena merasa bosan, Beng yang merupakan ketua geng dari sekolah Kanos tersebut berencana mencari hiburan ke tempat lain. Tony, ya kita sebut saja si Tony, yang merasa ingin cepat-cepat pulang karena hari sudah terlalu malam dan besok harus ke sekolah terpaksa mengikuti ajakan Beng. Mereka pun menunggu tumpangan di stasiun bus, yang kebetulan malam itu anak-anak dari sekolah BU juga hendak pulang. Karena perseteruan di antara anak-anak sekolah tersebut, Beng berniat melakukan penyerangan, sedangkan Ro, ketua geng dari sekolah BU yang menyadari keberadaan Beng nampaknya juga sudah siap untuk melawannya. Keributan pun tak bisa dihindarkan. Setelah beberapa kali mendapat perlawanan dari anak-anak BU, Beng harus mengalah karena jumlah mereka lebih banyak darinya. Saat mencoba melarikan diri, Tony yang terpisah dari 3 temannya terus dikejar oleh mereka sampai masuk ke sebuah gang kecil, di mana saat itu Tony menabrak seorang laki-laki bernama, sebut saja Samuel, yang nampaknya sedang menaruh sesuatu di dinding tembok yang rusak. Karena terdesak dan ketakutan, Tony pun meminta tolong pada si Samuel. Alih-alih ditolong oleh Samuel, si Tony malah diserang menggunakan golok. Setelah sempat beberapa kali kena sayatan di tubuhnya, tiba-tiba Tony harus rela kehilangan tangannya karena tebasan dari si Samuel. Samuel merupakan seorang kurir narkoboy sekaligus preman di kawasan tersebut. Beng dan 2 temannya menemui seorang ibu bernama, kita panggil saja Bu Eruk, yang merupakan ketua yayasan tempat si Tony tinggal. Tony berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit meski kondisinya sedang kritis. Saat itulah Beng berencana melakukan aksi balas dendam pada anak-anak sekolah BU yang mereka kira anak-anak BU lah yang sudah menebas tangan si Tony tersebut. Esok harinya saat Beng dan teman-temannya menunggu anak-anak BU di sebuah pusat perbelanjaan malah bertemu dengan anak sekolah lain. Beng yang awalnya tak ingin melawan mereka, karena bukan merekalah targetnya, tapi setelah mereka menyinggungnya amarah Beng pun tak terkendali. Keributan pun terjadi sampai mereka dihentikan oleh petugas keamanan. Scene berganti di mana si Samuel sedang potong rambut di sebuah salon yang tak lain tak bukan adalah tetehnya Beng, yang bernama Rianti. Yang tak lama setelah itu Beng dan 2 temannya datang. Beng mengingatkan Samuel untuk tidak menggoda temannya memakai narkoboy. Tapi si Samuel yang ngelayat malah dengan sengaja menawari si Ake. Ake yang sudah kecanduan meski sudah diingatkan oleh si Beng untuk tidak memakai narkoboy lagi malah membelinya. Itu membuat Beng emosi dan membuang barang tersebut. Terlepas dari pekerjaan Samuel yang seorang penjual narkoboy, Samuel merupakan sosok yang perhatian yang dimana dia tinggal bersama kakeknya yang sedang lumpuh, dan setiap hari dia harus merawat kakeknya seorang diri. Selesai menyuapi kakeknya makan, Samuel lalu pergi menemui bosnya yang bernama Ucok, untuk menyetorkan uang hasil penjualan barang haramnya. Di perjalanan pulang, Samuel yang ngelayat, malah mengganggu si Jamil anak sekolah BU yang saat itu sedang jalan-jalan bersama pacarnya.
Tak terima direndahkan harapan kabogohna, Jamil pun mengancam si Samuel dengan golok. Ketegangan pun terjadi setelah si Samuel mengeluarkan pistol dan menodongkannya pada si Jamil. Tepat saat itu pula Rock datang membantu Jamil dan berhasil membuat si Samuel pergi meninggalkan mereka. Esok harinya Beng dan semua teman sekolahnya datang menyerang ke markas anak sekolah BU, yang dimana Beng berhasil melumpuhkan si Jamil dan mengambil bajunya, untuk diberikan pada Tony yang masih menjalani perawatan. Sebagai bukti bahwa Beng telah membalaskan dendamnya, tapi hal itu nampaknya tak membuat hati si Tony senang, ya karena itu tak merubah apapun buat si Tony. Satu persatu dari mereka mulai menyadari setiap tindakan yang mereka lakukan tak ada artinya, penyesalan dari dalam hati mereka pun mulai dirasakan. Imbas dari keributan kemarin, Beng harus ditangkap dan ditahan di kantor polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan dan perampokan. Rianti yang mengetahui adiknya ditangkap, meski sudah berulang kali ditahan, Rianti yang mempunyai sikap penyayang dan penyabar pun, tetap ingin mengeluarkannya, karena keadaan ekonomi yang susah Rianti menggadaikan sebuah pistol kepada si Samuel. Bukannya berterima kasih, Beng malah ngambek pada Rianti karena sudah menggadaikan satu-satunya pistol peninggalan ayahnya tersebut. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba telepon berbunyi yang mana itu telepon dari Bu Erok yang memberitahu bahwa si Tony akan keluar dari sekolah tersebut. Sejak saat itu dunia Beng mulai hancur, dia mulai merasa kaduhung dengan yang dia lakukan. Di mana dia mengingat saat-saat kebersamaan mereka. Sedangkan Rock dan dua temannya sedang minum di sebuah kafe yang mana saat itu Rock bertemu si Samuel yang tempo hari sudah mengganggu si Jamil temannya. Rock berencana untuk menyerang si Samuel, tapi si Iwan menegaskannya lagi bahwa tujuan mereka ke sana bukan untuk berkelahi. Tak lama setelah itu Beng dan dua temannya juga datang untuk mencari ketenangan. Alih-alih mendapat ketenangan, Beng malah bertemu Rock di cafe tersebut, karena sama-sama merasa kesal. Keributan pun tak bisa dihindari. Sampai akhirnya mereka dihentikan oleh tembakan dari si Ucok yang juga adalah pemilik cafe tersebut, karena sudah membuat keributan dan membuat semua pelanggannya pergi. Ucok pun meluapkan emosinya dengan menyuruh mereka untuk bertarung lagi. Dan sejak saat itulah Beng mulai curiga dengan si Samuel karena si Samuel memakai cincin milik si Tony. Rock dan dua temannya yang berhasil kabur, tiba-tiba dihadang oleh si Samuel. Karena sebelumnya Samuel juga kesal pada Rock atas perkataannya di kamar mandi yang mengatakan si Samuel bau caduk, Samuel pun melampiaskannya dengan menyayat dada si Rock. Rock yang pulang dengan keadaan terluka, sama sekali tidak diperdulikan oleh orang tuanya, tentu saja itu membuat Rock merasa sararedi. Rock pun berencana untuk membalas dendam pada si Samuel. Di sisi lain Beng yang emosi karena cincin di tangan Samuel adalah cincin si Tony, dia pun menemui Samuel di rumahnya. Samuel pun mengakui bahwa dia yang telah menebas tangan si Tony, dengan alasan dia tidak menyukai anak sekolah teknik yang sudah membuat kakeknya lumpuh untuk selamanya. Samuel merupakan babaturan masa kecil Beng, yang mana saat harita mereka berpisah karena harus sekolah di sekolah yang berbeda. Setelah kakeknya lumpuh, Samuel memilih berhenti sekolah dan memilih fokus mengurus kakeknya dengan menjadi kurir narkoboy. Setelah mendengar alasan tersebut, Beng pun meninggalkan Samuel. Tak lama setelah itu, tiba-tiba
Samuel ditembak oleh si Rock yang juga masih sangat marah pada si Samuel. Samuel pun maot harita kene.